Halo, Pisces, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kalian semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Pisces tentang energi asmara single Pisces ya. Jadi apakah dalam waktu 3 bulan ke depan kamu akan bertemu dengan soulmate kamu setelah kamu mendengarkan readingan ini. Jadi kapanpun, karena ini energinya timeless, oke? Sekali lagi ini juga energinya general, tidak semua harus resonate karena energi yang masuk ke aku juga banyak banget, tidak semua Pisces ya energinya bisa masuk ke aku. Kalau memang ini tidak resonate, ambil dari segi positifnya aja ya, bikin fun aja, ambil dari pembelajarannya aja, masukannya aja. Kalau memang ada suatu pesan-pesan yang aku ingin sampaikan ke kamu, back lagi ya. Semua ini tergantung dari kamu, gimana kamu bisa bijak dalam mendengarkan readingan tarot. Nah, oke. Jangan jadi panduan, intinya kayak gitu. Kadang-kadang ya, maaf ya kalau ada teman-teman yang mendengarkan readingan dimanapun, hasilnya jelek malah jadi down. Jangan, malah jadikan motivasi untuk diri kita. Gimana, oh ini hasilnya akhirnya endingnya jelek ya dalam kehidupan, gimana nih agar endingnya nggak jelek-jelek kayak gitu ya, nggak jelek-jelek kayak gitu. Nah ini yang membuat kita gimana kita harus bisa merubah jalan hidup kita. Ingat, takdir itu Tuhan yang memberikan sebuah jalan untuk kita, baik dan buruknya. Ada dua sisi. Kalau kamu memilih untuk A ya hasilnya A, kalau memilih hasilnya B ya B ya. Semua itu tergantung diri kita, gimana kita itu bisa memperbaiki keadaan kita di masa yang akan datang, seperti itu ya. Contoh, karena dalam readingan tarot ini kamu kalau nggak belajar nanti hasilnya juga kamu nggak akan naik kelas. Logikanya memang seperti itu ya. Kemarin aku sempat membaca sebuah apa ya, kalau aku lihat komentar bahwa kalau itu mah nggak usah dibaca tarot, secara logika juga seperti itu. Iya, memang secara logikanya seperti itu terkadang, tetapi ya kenapa tiba-tiba nih ya, tiba-tiba padahal kamu energinya nggak baik tetapi endingnya baik, pasti ada sesuatu ya, ada sesuatu yang memotivasi kamu biar endingnya itu menjadi baik. Nah itu sendiri yang membuat perubahan dalam hidup kamu. Terkadang memang kita membutuhkan yang namanya hasil yang baik untuk bisa memotivasi. Tetapi hasil yang jelek pun harus membuat kita memotivasi diri kita untuk membuat hasilnya itu bisa menjadi baik. Nah, itu yang aku harapkan dari teman-teman. Ya, itu yang benar-benar ingin aku harapkan dari teman-teman. Keep positif, makanya selalu positif dalam membaca sebuah readingan tarot, dalam menghadapi kehidupan kita, baik buruknya itu ambil dari segi hikmahnya. Ya, oke. Memang sih logikanya kalau kita berbuat yang jelek ya hasilnya pun akan jelek. Nah seperti itu aja ya. Makanya di dalam readingan aku selalu memberikan yang namanya masukan-masukan untuk kalian ya, untuk tetap keep positive thinking dalam menghadapi kehidupan kita. Oke. Kalau tiba-tiba hasilnya nggak baik, karena kemungkinan apa, ada situasi dan kondisi di luar dari kehendak kita ya. Contoh, karena maaf ya, ini masalah COVID sendiri, ini nggak ada apa yang, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ini terjadi pada kehidupan kita yang tadinya udah kayak diprediksi itu baik, ternyata ujungnya nggak baik. Seperti halnya curah hujan, prediksi akan hujan walaupun itu mendung, tapi tiba-tiba tidak hujan karena apa, ada beberapa faktor. Nah itu oke. Oke, energi single Pisces. Energi single Pisces. Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sun, Moon, Rising, dan Venus. Timeless. Pisces. Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ya, energi timeless. Oke, ada Four of Pentacle. Ada yang kamu sembunyikan. Kamu menyembunyikan perasaanmu kah? Kamu menyembunyikan kesedihanmu? Kamu kayaknya kamu di sini memang lagi menyembunyikan sesuatu, ya.
untuk tidak diketahui orang lain di sini. Mungkin karena ada kamu terhubung dengan seseorang yang kayaknya tidak peduli sama kamu ya di sini, atau terlihat cuek sama kamu. Oke, di sini aku lihat ada the Fool. Oke, the Fool di sini kalau aku lihat semacam ingin mengawali kehidupan kamu ya. Ada semangat kamu untuk terbebas dari, kayaknya kalau kamu sayang terhadap seseorang ini, kayaknya orang ini cuek sama kamu ya, Pisces di sini. Tapi di sini yang kamu inginkan adalah suatu babak baru dalam kehidupan kamu. Intinya seperti itu, oke? Oke. Aku cek dulu apakah 3 bulan ke depan Timeless Pisces single akan bertemu dengan soulmate. Oke. So sekali lagi, kalaupun hasilnya nggak baik buat kamu ya, kita positive thinking, harus seperti itu. Kita memotivasi diri kita di saat orang lain tidak bisa memberikan kita motivasi ya. Di saat seseorang tidak bisa memberikan kita semangat, kita harus memberikan diri kita semangat sendiri. Paham ya untuk Pisces? Oke. Energi Timeless. Sorry ya. Kadang-kadang ini kalau teman-teman bertanya, kenapa sih unggahannya harus malam-malam ya, karena harus aku selesaikan dulu tugas-tugasku. Kalau udah selesai tugas-tugasku, baru aku akan reading buat kalian ya. Oke, energi sorry. Justice, tentang keseimbangan. So di sini kalau aku lihat ngomong masalah the justice itu kayak hasil akhir yang setimpal. Di sini aku lihat ketidakpihakan. Mau kamu mau sedih, mau susah, mau seneng, akan ada hasil dari kamu. Karena di sini aku lihat sebagian dari kamu tuh jangan menyerah. Kalau kamu menyerah maka hasilnya nggak baik. Nah ini, paham? Aku lihat ada Five of Swords di sini. Five of Swords, ya. Jadi di sini kamu merasa nggak berdaya. Ya, kamu merasa kayak ingin menyerah dengan situasi dan kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini untuk single Pisces, dan ingin keluar dari siklus kamu di sini, untuk keluar benar-benar dari yang tidak menyenangkan buat kamu. Dan di sini aku lihat hadirnya the Star. Harapan, keyakinan, ya. Di sini tapi kamu muncul bahwa ada harapan-harapan baru. Berharap ada harapan-harapan baru. Oke. Judgment. The Judgment. Oke. Sorry banget ya. Di sini aku langsung merinding. Hadir Death soalnya, ya. Death ini gini. Ngomong masalah Death ini sendiri kayak gini ya. Siklus ini harus diakhiri dulu. Ya. Siklus ini memang harus diakhiri dulu. Maaf ya untuk Pisces, ini maaf kalau yang lagi single banget. Udah lama ngejomblo, ini aku maaf banget karena ini kayaknya yang baru putus dari hubungan. Karena di sini aku lihat mengakhiri untuk mengulang kembali. Karena di sini ada semacam transisi, akan ada suatu perubahan. Paham ya? Suatu akhir ya, dimana kamu harus belajar, atau dari keduanya ini, tidak hanya kamu, keduanya ini belajar dari masa lalu masing-masing dulu, jeda dulu, berakhir dulu, untuk bisa dimurnikan lagi, untuk bisa belajar lagi, untuk bisa bertransformasi lagi, untuk bisa berubah dari orang yang berubah untuk menjadi sosok yang baru di sini. So kalau aku lihat ini, kalau ngomong masalah the justice, hasil akhir yang setimpal. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan masa lalu kalian berdua. Aku nggak ngomong Pisces, pasangan kamu juga di masa lalu kamu, mantan kamu di sini. Ini yang hadir adalah mantan. Maaf sekali lagi ya, nggak berkehendak. Aku juga nggak.
Aku nggak tahu ini kenapa ya. Oke, kenapa di sini? Karena di sini aku lihat ada the star loh, ya, the star. Oke, the star itu kayak masalah harapan. Ada spiritual perasaan masing-masing. Ada semacam kenapa kamu tidak bisa healing? Kemungkinan karena dia juga nggak bisa healing. Kenapa kamu nggak bisa keluar dari kehidupan kamu di masa lalu? Karena dia juga tidak bisa keluar dari masa lalu kamu. Jadi ada semacam daya tarik menarik magnet. Oke. Sebenarnya di sini salah satu dari kalian udah menyerah. Karena ini kayak diteruskan pun udah nggak ada gunanya. Ya. Berusaha pun ini akan menjadi sia-sia. Nah, semacam seperti itu. Ya. Dan di sini memang salah satu dari kalian, oke, kita akhiri, kita harus bisa melepaskan. Ada semacam kebulatan hati dalam diri kalian masing-masing, entah salah satunya itu untuk berpisah. Namun di sini aku lihat ada semacam koneksi. Kenapa? Karena sebetulnya kalian udah menjadi diri kalian masing-masing. Saat kalian bersama, udah semakin nyaman di sini. Ya. Nih. Ya. Kalian merasa enjoy, kalian berasa berada di rumah sendiri, kalian berasa kayak ada semacam terkadang itu, maaf ya, terkadang itu kalian harus dipisahkan untuk bisa kangen. Gimana sih rasanya kehilangan itu? Ya. Kalau terkadang orang itu sudah pernah merasakan kehilangan itu bisa, nah ini harus belajar dari sini. Gimana kita itu bisa menjaga orang yang kita sayangi dengan baik, bukan dengan, maaf ya, terlalu. Nah, kalau perasaan tulus, aku pernah bilang ke teman-teman semua yang personal reading itu, kenapa kamu tanya sebetulnya? Ada sesuatu yang kamu tanyakan, Kak, apakah dia benar-benar sayang? Aku balikkan tanya, kamu sayang gak sama dia? Iya. Tulus gak perasaanmu? Tulus. Kalau kamu tulus, kenapa kamu gak tahu perasaan dia? Diam. Kalau perasaan tulus itu tanpa pasangan kita ngomong seperti apapun, tanpa dia ngomong kangen, hanya dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan kepada kita selama ini, walaupun terkadang dia itu cuek, terkadang dia enggak, tapi ada semacam sisi-sisi dia itu pasti kita itu merasa yakin kalau dia itu ada perasaan. Nah ini. Ya, kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena apa? Merasa yakin. Aku tulus sayang sama kamu, ya, seperti itu. Dan aku ingin kamu bahagia walaupun kamu tanpa aku, walaupun kita tidak bisa bersama. Aku mengikhlaskan asal kamu bisa bahagia. Ini namanya tulus. Tapi kalau orang ini cenderung sayang yang ambisi, aku gak mau kehilangan kamu, aku gak mau kamu kemana-mana, kamu gak boleh dengan siapa-siapa, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini, kamu harus time-nya tepat, kamu harus seperti ini. Nah ini yang namanya ambisi. Jadi sebetulnya pertanyaannya ini nggak harus untuk Pisces ya, tapi untuk semua zodiak sebetulnya. Aku ingin menekankan ini, bahwa kita harus mengetahui perasaan kita terhadap seseorang itu perasaan tulus atau ambisi. Kalau ambisi memang cenderung akhirnya mengekang, overprotective, overthinking, ya. Ambisi untuk bagaimana aku bisa mendapatkan dia. Saking takut kehilangannya akhirnya berusaha untuk mendapatkan, untuk mengekang, nggak boleh kesini, nggak boleh kesini, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Akhirnya jauh sedikit udah mikirnya aneh-aneh, waduh jangan-jangan dia ada begini-begini. Ini terkadang-kadang pikiran itu yang menjadi doa kita sendiri, walaupun itu sebetulnya tidak terjadi, akhirnya pun terjadi. Beda dengan yang namanya firasat, beda. Firasat itu ya, overthinking dengan firasat itu beda. Ada sesuatu yang tiba-tiba ini ya, ini salah satu contoh yang kamu nggak pernah mau maaf ya, yang kamu nggak pernah jalan ke suatu tempat, tiba-tiba aku pingin deh ke tempat itu. Padahal kamu awalnya nggak pernah ada keinginan untuk ke tempat itu, tiba-tiba kamu ada ke tempat itu, muncullah suatu kejadian yang selama ini, wow ternyata seperti ini. Doaku didengar. Nah ini namanya firasat. Jadi kayak ini salah satu ya, ini salah satu firasat maksudnya ya. Ini salah satu, tidak jadi firasat itu banyak banget ya. Ini salah satu firasat yang tadinya kita nggak ada keinginan untuk tiba-tiba ingin aja gitu loh. Atau tiba-tiba perasaan yang tidak enak itu perasaan.
bukan pikiran, aduh kenapa ya, aduh ada apa ya, ini malah jadi bertanya-tanya, ini pasti ada sesuatu, entah itu siapapun. Perasaan bukan pikiran. Aduh jangan-jangan dia di sana kayak gini lagi, aduh pikiran udah kayak karena jauh jadi mikirnya yang aneh-aneh ya. Jadi itu, ini yang aku salah satu dari energi Pisces yang aku lihat itu seperti itu. Dan di sini aku lihat ya, semacam memang di sini sebetulnya kalian itu pada dasarnya itu sama-sama masih ada perasaan satu sama lain. Kalian berdua itu sama-sama masih sayang. Dan di sini kalau aku lihat ada Nine of Pentacles. Aku langsung reading aja deh, daripada nanti malah kemana-mana ya. Nine of Pentacles ini kayak merasa nyaman, merasakan kenyamanan, mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini dari seseorang. Mungkin yang tadinya dia cuek, yang tadinya ini, makanya ini mungkin dari sebagian, jadi gini, ini yang cuek bisa kamu atau bisa si dia. Tapi di sini aku lihat ada the judgment. Belajarlah dari masa lalu kamu, sehingga apa yang berakhir ini bisa kembali lagi. Ini yang belajar tidak harus kamu. Mungkin ini dipisahkan karena untuk saling belajar. Ingat sekali lagi dipisahkan, oke, karmik sementara. Apa? Ini ku sendiri ya. Dalam kata arti gini, mungkin ini dipisahkan ya untuk sementara, untuk kalian ini bisa belajar. Ya, ini loh rasanya kalau kehilangan seseorang, ini loh rasanya kalau kangen banget, ini loh rasanya kalau begini. Nah, ini yang belajar bisa kamu atau dia, karena di sini adalah apakah kamu akan bertemu dengan dia ya, dengan soulmate kamu. Maka di sini hasilnya ya sebetulnya kamu udah, dan ini adalah mantan kamu. Dan di sini aku lihat memang salah satu dari kalian ini kayak udah nggak ada motivasi untuk bisa kedepannya, kayak udah nggak peduli, karena merasa di sini kayaknya udah nggak, kayak hopeless gitu ya, kayak udah nggak ada harapan buat kedepannya. Nah, tapi ternyata di sini kalau Tuhan sudah berkata lain, mau apa ya, ingat yang membolak-balikan hati. Nah ini ya, yang punya hati bukan. Jadi kalau semuanya tiba-tiba hilang, ya jangan tanyakan orang itu. Sebetulnya kita juga nggak mau ya perasaan ini hilang, tapi perasaan itu memang nggak bisa ditebak, bisa datang kapan saja, bisa pergi kapan aja. Nah, ini dari sinilah ya, kalau aku lihat untuk Pisces, ada suatu akhir, maka di situ akan ada awal untuk kalian. Karena di sini aku lihat ada spiritual di antara kalian, ada semacam koneksi, dan aku lihat ada kenyamanan. Di sini kamu akan merasakan kebebasan dan kenyamanan untuk diri kamu ataupun dengan dia. Ya, so itu ya sekali lagi untuk Pisces. Padat singkat sebetulnya, cuman tadi aku terlalu bertele-tele untuk ngomong yang lainnya, jadi aku minta maaf. Ambil aja segi positifnya, kalau nggak berkenan di kamu, aku sekali lagi minta maaf ya. Oke, aku akhiri untuk Pisces. See you next time.